Selamat pagi adik-adik, ketemu lagi dengan Cibrenda. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pagi ini kami boleh kembali lagi berkumpul walaupun di rumah kami masing-masing, tapi kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami, bukalah hati dan pikiran kami agar kami boleh mengerti maksud dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah, kita akan membaca Alkitab terlebih dahulu. Pembacaan Alkitab minggu ini terambil dari kitab Yehezkiel pasal 36 ayat 1-7. Kalau adik-adik udah ketemu kitab Yehezkiel, adik-adik silakan baca dari ayat 1-7 dibantu oleh papa atau mama. Oke, tadi adik-adik sudah baca nih dari kitab Yehezkiel. Kitab ini ditulis oleh Bapak Yehezkiel sendiri. Dan di dalam pasal 36 yang tadi adik-adik baca, itu mau memberitahukan bahwa Tuhan akan memulihkan Israel. Sebelum lanjut ke cerita berikutnya, Cibrenda mau kasih lihat dulu satu video yang isinya adalah berita dari Bapak Gubernur DKI Jakarta. Adik-adik simak ya videonya. Pemprov DKI Jakarta memutuskan untuk menutup semua sekolah di lingkungan Provinsi DKI Jakarta dan akan melakukan proses belajar mengajar melalui metode jarak jauh. Ujian sekolah diputuskan juga ditunda. Nah, setelah adik-adik mendengar berita dari Bapak Gubernur bahwa adik-adik harus sekolah dari rumah atau adik-adik harus belajar dari rumah karena sedang ada virus di luar, bagaimana perasaannya adik-adik? Senang atau justru sedih? Pasti ada yang jawab seneng ya. Aku seneng sekolah dari rumah, soalnya bisa di rumah seharian, terus aku bisa belajar nih sama orang rumah. Ada juga yang jawab sedih, alasannya karena gak bisa main atau ketemu sama teman-teman. Aku gak dibolehin keluar rumah sama orang tua. Aku bingung nih mau ngapain lagi di rumah, udah bosen, gak biasa aku di rumah terus. Nah, kesedihan dan kebingungan yang adik-adik rasakan sekarang pernah juga nih dirasakan sama bangsa Israel zaman dulu. Mereka merasa bingung dan tidak biasa ya ada di tempat pembuangan yang bernama Babel. Kenapa mereka dibuang ke Babel? Karena mereka tidak taat dan tidak patuh sama Tuhan. Selama di Babel, bangsa Israel tidak tahu apa yang harus mereka perbuat di sana. Akhirnya mereka meminta maaf ya sama Tuhan, dan mereka hanya bisa menunggu pertolongan dari Tuhan. Kira-kira Tuhan mau nolongin mereka nggak adik-adik? Pasti ya, karena Tuhan sangat mengasihi bangsa Israel. Tuhan akhirnya kembali membebaskan mereka dari penderitaannya di Babel. Dari kisah pembebasan bangsa Israel ini, kita mau diingetin bahwa kita punya Tuhan Allah Sang Pembebas. Artinya Sang Pembebas apa sih? Artinya, hanya Tuhanlah yang berkuasa untuk membebaskan bangsa Israel dari tempat pembuangan. Selain itu, Tuhan kita adalah Tuhan yang bisa membebaskan kita dari rasa takut, khawatir, ragu, dan lain-lain. Kita gak boleh takut ya adik-adik kalau ada masalah di depan kita. Gak usah jauh-jauh deh masalah yang sedang kita dan negara Indonesia hadapi, yaitu wabah atau virus corona. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus rajin berdoa supaya Tuhan menyembuhkan negara ini dari virus tersebut, supaya adik-adik bisa beraktivitas normal lagi, bisa pergi ke sekolah, bisa main, dan juga bisa sekolah minggu bersama-sama di gereja. Tuhan Yesus baik ya adik-adik, sekalipun sedang ada wabah atau virus, tapi adik-adik masih bisa bangun pagi, ikut IMPA online, bisa makan setiap hari, punya tempat tinggal yang layak untuk nonton TV, terlindung dari panas dan hujan, bisa belajar di rumah, bisa tidur nyenyak. Itu semua kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan kasih untuk adik-adik melalui mama, papa, oma, dan opa.
Coba adik-adik lihat gambar ini. Masih banyak ya orang-orang di luar sana yang gak punya rumah. Mereka harus tidur di gerobak setiap hari. Kasian gak sih kira-kira? Kasian ya adik-adik, mereka sangat kasian. Nah, untuk itu adik-adik harus mensyukuri kebaikan Tuhan dengan cara berdoa, berterima kasih sama Tuhan. Selain itu, jangan lupa juga adik-adik mendoakan orang lain yang gak bisa makan atau gak punya rumah atau yang sedang sakit, supaya Tuhan Yesus tetap menjaga mereka dimanapun mereka berada. Oke, aktivitas dari Ci Brenda hari ini adalah adik-adik tolong sebutin satu aja kebaikan Tuhan yang sudah adik-adik rasakan. Dan bagaimana cara adik-adik mensyukuri kebaikan Tuhan. Ci Brenda kasih satu contoh ya. Seperti Cina. Menurut Cina, kebaikan Tuhan yang Cina rasakan adalah Cina masih bisa bekerja dan tidak kehilangan pekerjaan walaupun sedang ada virus di luar. Cara bersyukurnya Cina adalah dengan bekerja lebih baik lagi dan mau berbagi dengan orang sekitar yang membutuhkan. Itu contohnya. Ci Brenda mau minta tolong mama atau papa rekam cerita adik-adik dan kirimkan ke Enci ya. Terima kasih semuanya, selamat hari Minggu. Kita akan menutup ibadah Minggu daring pada pagi hari ini. Sebelumnya Enci mau ajak adik-adik untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami boleh memuji Tuhan, kami juga boleh mendengarkan firman-Mu. Ajarlah kami agar kami sebagai anak-anak Tuhan boleh selalu percaya kepada Engkau dan mengandalkan Engkau. Dan juga berkatilah kami agar kami boleh selalu bersyukur atas kebaikan Tuhan yang boleh kami terima setiap harinya melalui mama, papa, oma, dan opa di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.